Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Asgaf Desman selaku moderator dan akan memandu diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah Nasrullah, yang kedua Adam Syam, yang ketiga Sulaiman, yang keempat Isra Diwanti, yang kelima Nurmila, yang keenam Mirnawati Basri, dan yang ketujuh Syamsinar. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Untuk pemateri pertama saya persilakan. Latar belakang. Dalam setiap pembelajaran, peserta pendidik harus berusaha mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Hasil yang dimaksud adalah baik, tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Pentingnya diketahui hal ini karena dapat menjadi salah satu patron bagi pendidik untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi peserta didik. Evaluasi yang dilakukan oleh peserta didik dapat berupa evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Dalam makalah ini hanya dibicarakan masalah konsep dasar evaluasi hasil belajar, meskipun dalam pembicaraan tentang evaluasi hasil belajar ini juga disinggung makalah tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1. Apa pengertian tujuan dan fungsi dalam evaluasi pembelajaran. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana prosedur evaluasi pembelajaran. Yang keempat, bagaimana pengembangan teks presentasi belajar untuk evaluasi dalam pembelajaran dan metode evaluasi pembelajaran. Yang kelima, apa saja model-model evaluasi pembelajaran. Yang keenam, bagaimana evaluasi dalam pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu: 1. Untuk mengetahui pengertian tujuan, fungsi dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui prosedur evaluasi pembelajaran. Yang keempat, untuk mengetahui pengembangan presentasi belajar untuk evaluasi dan pembelajaran dalam metode evaluasi belajar. Yang keenam, untuk mengetahui model-model pembelajaran. Yang keenam, untuk mengetahui bagaimana cara dalam pembelajaran. A. Pengertian syarat dan tujuan serta fungsi evaluasi pembelajaran. 1. Pengertian evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Menurut Cross, evaluasi diartikan: evaluation is a process which determines the extent to which objective have been achieved, yang artinya evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 Ayat 1, evaluasi diartikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Yang kedua, syarat dan tujuan evaluasi pembelajaran. Suatu evaluasi perlu memenuhi beberapa syarat sebelum diterapkan kepada siswa, yang kemudian direfleksikan dalam bentuk tingkah laku. Evaluasi yang baik harus mempunyai syarat seperti berikut. A. Valid. Validitas atau validity yang dapat diartikan sebagai ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. B. Keterandalan. Keterandalan menunjukkan
kepada konsistensi atau keajegan pengukuran, yakni bagaimanakah keajegan skor tes atau hasil evaluasi lain yang berasal dari pengukuran yang satu ke pengukuran yang lain. C. Objektif. Suatu tes menunjuk kepada tingkat skor kemampuan yang sama yang dimiliki oleh siswa satu dengan siswa yang lain memperoleh hasil yang sama dalam mengerjakan tes. D. Kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasikan, atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Selanjutnya, tujuan umum. Pertama, untuk mengumpulkan data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf, pengembangan, atau kemajuan yang dialami siswa. Kedua, untuk memungkinkan para guru menilai aktivitas atau pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. Ketiga, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu yang telah ditentukan. Bagian B, tujuan khusus. Pertama, untuk merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program pendidikan. Kedua, mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan siswa dalam mengikuti program pendidikan. Ketiga, memberikan bimbingan yang sesuai. 4. Untuk memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa. Kelima, untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran. Keenam, memotivasi belajar siswa. Evaluasi harus dapat memotivasi siswa. Ketujuh, menjadikan hasil evaluasi sebagai darah perubahan kurikulum. Selanjutnya, ketiga, fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi yang masing-masing dapat dilakukan melalui pengadaan tes adalah sebagai berikut. Pertama, evaluasi fungsi selektif. Kedua, evaluasi berfungsi diagnostik atau diagnostik teks. Ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan atau placement test. Keempat, evaluasi berfungsi formatif atau formative test. Kelima, evaluasi sumatif atau summative test. Selanjutnya, evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Perkenalkan, nama saya Mirnawati sebagai pemateri keempat. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip berkesinambungan. Kegiatan evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi yang dilaksanakan secara terus-menerus. Guru harus selalu memberikan evaluasi kepada siswa sehingga kesimpulan yang diambil akan lebih cepat. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terjadwal, maka guru akan memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik dari awal hingga akhir program pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu menyeluruh. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, mencakup keseluruhan aspek tingkah laku siswa, baik aspek berpikir, aspek nilai atau sikap, maupun aspek keterampilan yang ada pada masing-masing siswa. Aspek yang ketiga yaitu objektif. Prinsip objektivitas ini terutama berhubungan dengan alat evaluasi yang digunakan. Maksudnya, alat evaluasi yang digunakan hendaknya mempunyai tingkat kebebasan dari subjektivitas dan nyaman digunakan bagi pribadi guru itu sendiri dan siswa itu sendiri yang akan diberi evaluasi. Untuk prinsip yang keempat yaitu validitas. Validitas merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa
alat evaluasi yang dipergunakan benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas merupakan ketepatan. Misalnya, untuk mengukur besarnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran bukan diukur melalui nilai yang diperoleh saat ulangan, tetapi dilihat dari kehadiran dan konsentrasi siswa saat belajar. Nah, untuk prinsip yang kelima yaitu prinsip penggunaan kriteria. Penggunaan kriteria yang diperlukan dalam evaluasi adalah pada saat memasuki tingkat pengukuran, baik pengukuran dengan menggunakan standar mutlak maupun menggunakan standar relatif. Yang keenam yaitu prinsip kegunaan. Prinsip kegunaan ini menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan hendaknya sesuatu yang bermanfaat, baik bagi siswa maupun bagi pelaksana, yaitu guru. Nah, sekian pemaparan saya tentang prinsip-prinsip evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, prosedur evaluasi pembelajaran. Evaluator dalam evaluasi pembelajaran adalah suatu tim yang mempunyai peran penting dalam memberikan informasi mengenai keberhasilan pembelajaran. Aripunto 1988. Yang berhak menjadi evaluator adalah orang-orang yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Adapun 5 tahapan prosedur evaluasi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rancangan. Desain evaluasi pembelajaran berisi hal-hal yang sama dengan yang tertera dalam desain penelitian, yakni meliputi latar belakang, problematika, tujuan evaluasi, populasi, sampel, instrumen, dan sumber data serta teknik analisis data. Aripunto 1988. Yang kedua adalah penyusunan instrumen. Menurut Aripunto, langkah penyusunan instrumen adalah merumuskan tujuan, membuat kisi-kisi, membuat butir-butir instrumen evaluasi, dan membuat instrumen evaluasi pembelajaran. Yang ketiga itu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diterapkan berbagai teknik pengumpulan data. Di antaranya adalah membuat kuesioner, yakni seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada seseorang untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, kesan yang ada pada diri orang tersebut maupun di luar dirinya. Selanjutnya yaitu wawancara, pengamatan, dan studi kasus. Nah, yang keempat yaitu analisis data. Analisis data dapat dilakukan secara individual dan berkelompok. Apabila data diolah dan dianalisis secara individual, maka hasilnya menunjukkan kepada seseorang atau suatu keadaan. Nah, yang kelima yaitu penyusunan laporan. Langkah-langkah penyusunan laporan adalah yaitu tujuan evaluasi, problematika, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, dan hasil. Selanjutnya yaitu bagian D, pengembangan tes prestasi belajar dan metode evaluasi pembelajaran. Ada 5 jenis tes, yaitu tes salah benar, tes pilihan ganda, soal menjodohkan, tes isian, dan soal jawaban singkat. Metode evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu tes dan non-tes. Tipe evaluasi pertama adalah tes, yang digunakan untuk merealisasikan dengan tes tertulis. Tes ini bertujuan untuk memperoleh data baik kuantitatif maupun kualitatif. Tes tertulis digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, pengetahuan secara komprehensif, dan fakta penggunanya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.